Jay Itzes bujuk The Fine Ranch, proyek besar Timnas Indonesia kembali dimulai. Pertandingan Serie A antara AS Roma melawan Sassuolo di Stadio Mapei tidak hanya menyuguhkan aksi-aksi kelas dunia, tetapi juga menghadirkan momen emosional yang bisa menjadi awal sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Seusai laga berakhir, ketika para pemain mulai berjalan menuju ruang ganti, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, terlihat secara khusus menghampiri bek keturunan yang bermain di AS Roma, The Fine Ranch. Dalam tayangan kamera yang beredar, Jay Itzes tampak memanggil nama Ranch sambil tersenyum hangat. Setelah saling menyapa, percakapan serius pun terjadi. Dari gestur tubuh keduanya, terlihat bahwa Jay tengah menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yakni ajakan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Jay Itzes yang ditunjuk sebagai kapten utama Garuda disebut memiliki peran sentral dalam diplomasi pemain keturunan demi mempersolid skuad nasional. Jay berbicara tentang visi besar sepak bola Indonesia, mulai dari target jangka pendek untuk mendominasi Asia Tenggara hingga rencana ambisius menembus Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tim yang hanya ingin berpartisipasi, tetapi sudah berada dalam fase membangun identitas baru sebagai kekuatan Asia. Menurut sumber internal federasi, Jay bahkan mengatakan kepada Ranch bahwa dirinya akan menjadi bagian dari sejarah besar jika bersedia bergabung sekarang, bukan nanti. Kedekatan keduanya tidak terjadi secara kebetulan. Jay dan Devine memiliki hubungan baik sejak lama karena sama-sama tumbuh di sepak bola Belanda dan pernah berada dalam radar tim junior KNVB. Jay memanfaatkan hubungan personal tersebut untuk membuka jalan diplomatis, bukan sekedar ajakan formal. Ia ingin Devine melihat bahwa para pemain diaspora kini memiliki rumah baru, Timnas Indonesia yang sedang bangkit. Ini bukan hanya soal naturalisasi, ini soal legacy, ujar Jay menurut sumber yang mengetahui isi percakapan tersebut. Kita sedang membangun sesuatu yang belum pernah dicapai generasi sebelumnya, dan kamu bisa menjadi bagian dari itu. Sementara itu, The Fine Ranch tampak mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski belum memberikan jawaban pasti, ekspresi wajahnya menunjukkan rasa tertarik dan rasa hormat yang mendalam terhadap ajakan sang kapten. Para pengamat sepak bola menilai jika pendekatan personal ini berhasil, kedatangan Ranch bisa menjadi pemain naturalisasi tergabung setelah Jay Itzes, Tom Haye, dan Ole Romeni. Momen di Stadion Mapei itu kini viral dan menjadi buah bibir supporter Garuda. Mereka menyebut langkah Jay Itzes sebagai bentuk nyata kepemimpinan modern, di mana seorang kapten tak hanya memimpin di lapangan, tetapi juga membangun masa depan tim melalui pengaruh dan wibawanya. Harapan pun menggelora, apakah pertemuan singkat ini akan menjadi titik awal bergabungnya The Fine Ranch ke Timnas Indonesia dan membuka babak baru sejarah sepak bola nasional. Legenda AC Milan dan ikon pertahanan Italia, Alessandro Nesta, memberikan pernyataan mengejutkan sekaligus penuh semangat terkait masa depan sepak bola Indonesia. Menyebut bahwa ini bisa menjadi salah satu keputusan paling bersejarah dalam perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Menurut Nesta, Roberto Mancini bukan sekedar pelatih berpengalaman, melainkan arsitek sepak bola modern yang telah membuktikan kemampuannya membangun tim dari tahap krisis hingga menjadi juara dengan pendekatan taktis yang brilian, manajemen pemain yang kuat, serta kedisiplinan ala Eropa yang berpadu dengan kreativitas. Nesta menilai Indonesia berada dalam era transformasi dengan banyak pemain keturunan yang memiliki kualitas Eropa serta dukungan besar dari supporter. Namun, menurutnya, semua potensi tersebut membutuhkan sosok pelatih berkelas dunia yang mampu mengarahkan tim dengan visi dan strategi yang jelas. Di mata Nesta, Mancini adalah sosok paling tepat untuk tugas besar itu. Indonesia memiliki energi besar, gairah sepak bola yang luar biasa, dan potensi tim yang bisa berkembang sangat cepat. Dengan kehadiran Roberto Mancini, saya yakin Timnas Indonesia bisa naik level dan bersaing di panggung dunia, kata Nesta dalam sebuah wawancara eksklusif. Ia bahkan menambahkan bahwa karakter Mancini yang tegas, profesional, dan visioner bisa menjadi fondasi baru bagi sepak bola Indonesia untuk keluar dari zona Asia Tenggara dan mulai menantang dominasi negara-negara besar di Asia. Nesta juga menyebut bahwa keputusan PSSI
untuk mendatangkan pelatih sekelas Mancini akan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan mimpi besar, yaitu lolos ke Piala Dunia. Saya sangat mendukung jika Mancini menjadi pelatih Indonesia. Ini bukan hanya kabar baik bagi supporter Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal bahwa sepak bola Asia sedang bergerak ke era baru. Mancini di Indonesia, itu akan menjadi cerita besar dunia, tegas Nesta dengan penuh keyakinan. Dengan dukungan dari sosok sekelas Alexandro Nesta, harapan publik terhadap Mancini semakin menguat. Banyak yang percaya, jika kerjasama ini benar-benar terwujud, maka Timnas Indonesia akan memasuki babak baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. JJ penerjemah Shin Tae-yong menyebut Eliano biang kegagalan Timnas Indonesia dari Bahrain. Publik tanah air dikejutkan oleh pernyataan JJ, sosok penerjemah utama Shin Tae-yong yang dikenal selalu mendampingi sang pelatih dalam setiap sesi latihan hingga konferensi pers resmi. Dalam pernyataan yang kini viral di media sosial dan forum sepak bola nasional, JJ secara blak-blakan menyebut bahwa Eliano Reinders adalah sosok yang paling bertanggung jawab atas kegagalan Indonesia mengamankan kemenangan. Ia menyebut memasukkan Eliano adalah blunder fatal, membuat strategi Shin Tae-yong runtuh seketika dan memberikan keuntungan besar bagi Bahrain untuk menyamakan keadaan. Posisi timnas lagi menang. Eliano masuk, dan timnas langsung kemasukan gol. Coach Shin ada sedikit menyesal memasukkan Eliano, ucap JJ di podcast Bicara Bola. Pernyataan itu sontak menyulut reaksi keras. Banyak pendukung timnas merasa pernyataan tersebut terlalu menyudutkan satu pemain dan berpotensi merusak mental skuad yang tengah dalam tekanan berat. Reaksi keras juga datang dari Eropa. Kakak kandung Eliano, yaitu gelandang Manchester City dan pemain timnas Belanda, Tijani Reinders, langsung angkat bicara. Ia menegaskan bahwa adiknya bukan kambing hitam dan tidak sepatutnya seorang staf timnas, apalagi yang berada dekat dengan pelatih, mengeluarkan pernyataan bernada tudingan personal. Tijani menyatakan, sepak bola adalah kerja kolektif. Menyalahkan satu individu adalah bentuk ketidakmatangan dalam membangun tim profesional. Eliano telah memberikan dedikasi penuh untuk Indonesia. Sangat tidak pantas dia disebut sebagai penyebab kegagalan, tulis kakak Eliano di story Instagramnya. Tak hanya itu, Tijani juga menyinggung pentingnya lingkungan tim yang solid. Menurutnya, jika ada kesalahan, evaluasi harus dilakukan secara internal, bukan diumbar ke publik dan dijadikan komoditas opini. Ia memperingatkan bahwa tekanan mental terhadap pemain bisa berdampak buruk jangka panjang, bahkan bisa menggoyahkan kepercayaan pemain keturunan lain yang sedang mempertimbangkan untuk memperkuat Indonesia. Ini sangat memalukan. Ini seharusnya dibicarakan langsung secara internal, bukan seperti ini. Hal seperti ini bisa saja membuat dampak buruk bagi sang pemain, tegas Tijani. Jika Roberto Mancini benar-benar diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, itu bukan hanya keputusan berani, tapi langkah yang bisa mengubah arah sejarah sepak bola Indonesia secara total. Ini bukan sekedar perekrutan pelatih, tapi pernyataan kekuatan, sinyal kepada dunia bahwa Indonesia siap keluar dari bayang-bayang Asia dan melangkah ke level global. Ketika nama sebesar Roberto Mancini bersedia menangani Timnas Indonesia, dunia akan tercengang. Langkah itu akan dianggap gila karena tidak pernah ada dalam sejarah Asia Tenggara pelatih sekali berjuara Eropa menangani negara yang peringkat FIFA-nya berada di luar 100 besar. Namun, justru disitulah letak kegilaannya. Indonesia akan menciptakan sejarah baru. Dampaknya sangat besar dan langsung terasa. Secara mental, para pemain Indonesia akan belajar dari sosok dengan DNA juara. Bukan lagi mental bertahan, tapi mental menaklukkan. Secara taktik, Indonesia bisa berubah dari tim reaktif menjadi tim dominan dengan pola permainan modern ala Eropa. Secara global, media internasional akan mulai menempatkan Indonesia sebagai tim proyek besar baru di Asia, sejajar dengan Jepang dan Saudi Arabia. Secara motivasi pemain diaspora, pemain keturunan Eropa akan semakin percaya diri bergabung karena mereka tahu yang melatih bukan sembarang pelatih, tapi Roberto Mancini. Dan secara target, bukan lagi bermimpi lolos Piala Dunia, melainkan mulai menghitung tahun kapan hal itu akan terwujud. Inilah kegilaannya. Indonesia tidak lagi berjalan, tapi melompat.
Dengan Mancini, timnas bukan sekedar tim sepak bola, melainkan simbol kebangkitan bangsa. Dan jika itu benar-benar terjadi, satu kalimat akan bergema di seluruh dunia sepak bola. Indonesia baru saja memasuki era baru. Dan era itu dimulai oleh Roberto Mancini. Robin van Persie sangat kecewa. Desak, Maes Hilgers tinggalkan timnas Indonesia dan kembali menjadi warga negara Belanda. Legenda sepak bola asal Belanda, Robin van Persie, dikabarkan sangat terpukul dan merasa kecewa berat melihat pemain keturunan Maes Hilgers menjadi sasaran hujatan keras dari sebagian supporter dan pengamat sepak bola Indonesia. Menurut laporan media Eropa, Van Persie menilai perlakuan yang diterima Hilgers tidak hanya melukai mental sang pemain, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak menghargai kontribusi para pemain naturalisasi yang telah memilih Indonesia sebagai tanah air barunya. Maes Hilgers, yang beberapa waktu lalu resmi membela timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi yang panjang, kini berada dalam tekanan besar karena dituduh tidak memiliki rasa nasionalisme dan dinilai tidak memberikan 100% upaya saat tampil di lapangan. Narasi negatif tersebut menyebar luas di media sosial, membuat citra Hilgers terus menjadi perdebatan panas. Van Persie secara terbuka mengecam tuduhan tersebut. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menyatakan bahwa keputusan seorang pemain untuk berpindah kewarganegaraan dan membela negara lain bukanlah hal sepele, melainkan pengorbanan besar yang harus dihormati. Maes Hilgers meninggalkan zona nyaman di Eropa, memilih Indonesia karena panggilan hati. Tetapi jika pengorbanannya malah dibalas dengan cercaan, bagaimana mungkin ia bisa berkembang dan bermain dengan tenang? Tidak ada pemain yang layak diperlakukan seperti itu, ujar Van Persie dengan nada kecewa. Van Persie bahkan menilai tekanan yang diterima Hilgers bisa berdampak pada psikologi sang pemain. Ia menyebut bahwa hujatan yang menyudutkan Hilgers sebagai tidak nasionalis merupakan bentuk penilaian yang tidak adil dan emosional semata tanpa melihat kontribusi nyata sang bek yang telah menolak rayuan dari Van Persie demi fokus membela Garuda. Melihat situasi yang semakin memanas dan tidak adanya pembelaan kuat dari otoritas sepak bola Indonesia, Van Persie berharap Maes Hilgers mempertimbangkan langkah besar, kembali ke kewarganegaraan Belanda. Belanda selalu terbuka untuk Maes. Ia lahir, dibesarkan, dan dibentuk oleh sistem sepak bola kami. Bila ia merasa tidak dihargai di tempat lain, maka rumahnya selalu ada di sini, tegas Van Persie. Menurut Van Persie, Maes Hilgers masih memiliki masa depan cerah di Eropa. Timnas Belanda dikabarkan siap membuka pintu kembali jika Hilgers memilih meninggalkan timnas Indonesia. Van Persie menambahkan bahwa penghormatan dan rasa aman mental merupakan kebutuhan utama seorang pemain profesional, bukan sekedar status kewarganegaraan. Pernyataan Van Persie ini menjadi alarm bagi sepak bola Indonesia. Ia mengingatkan bahwa jika pemain keturunan atau pemain naturalisasi terus mendapat perlakuan buruk, maka bukan tidak mungkin gelombang mundur besar-besaran terjadi. Hal ini tentu akan merugikan proyek jangka panjang timnas Indonesia yang saat ini tengah membangun kekuatan melalui pemain-pemain diaspora. Jangan sampai hilangnya Maes Hilgers menjadi awal dari hilangnya banyak pemain lain. Rasa memiliki itu lahir dari rasa dihormati, bukan dari tekanan, kata Van Persie. Dengan situasi yang semakin panas, masa depan Maes Hilgers bersama timnas Indonesia kini menjadi tanda tanya besar. Akankah ia tetap bertahan demi membuktikan pengorbanannya, atau mengikuti saran Van Persie dan kembali ke Belanda demi mendapatkan tempat di mana dirinya merasa dihargai sepenuhnya? Nama Roberto Mancini kini menjadi pusat perhatian publik sepak bola Indonesia. Setelah beberapa waktu terakhir santer dikabarkan masuk dalam radar PSSI untuk menukangi timnas Indonesia, pelatih asal Italia itu mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap proyek besar Garuda. Mancini dikabarkan telah mempelajari potensi sepak bola Indonesia, dan ia percaya bahwa negeri dengan ratusan juta penduduk ini memiliki kekuatan tersembunyi yang bisa dikembangkan untuk bersaing di level dunia. Dalam pernyataannya kepada media luar, Mancini menegaskan bahwa dirinya tidak datang untuk sekadar menjadi pelatih,
melainkan untuk membangun pondasi jangka panjang. Ia ingin menciptakan sistem permainan yang kuat, modern, dan berkarakter. Sistem yang mampu membuat timnas Indonesia memiliki identitas sepak bola yang jelas. Bagi Mancini, target jangka pendek memang penting, tetapi visi besar yang ia bawa jauh melampaui itu, membawa Indonesia tampil di Piala Dunia. Jika saya dipercaya melatih timnas Indonesia, maka misi utama saya adalah membantu negara ini lolos ke Piala Dunia. Saya tahu ini bukan tugas mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang mustahil. Indonesia punya semangat luar biasa, dan saya ingin menjadi bagian dari sejarah itu, ujar Mancini dengan ekspresi keteroptimis. Pelatih yang pernah membawa Italia menjuarai Euro 2020 itu juga menyoroti pentingnya pembinaan usia muda dan kedisiplinan pemain. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki banyak bakat alami, tetapi perlu sistem pengembangan yang konsisten dan dukungan infrastruktur yang memadai. Ia ingin menciptakan filosofi permainan yang menyatukan timnas senior, U23, hingga kelompok usia muda, agar semuanya berjalan dalam satu visi yang sama. Selain itu, Mancini juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari federasi dan supporter. Ia menyadari bahwa tekanan dan ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap timnas sangat besar, namun menurutnya hal itu bisa menjadi energi positif jika dikelola dengan baik. Sepak bola Indonesia memiliki atmosfer yang luar biasa. Stadion penuh, semangat supporter yang tak pernah padam. Itu motivasi besar bagi setiap pemain. Saya ingin memanfaatkan kekuatan itu menjadi bahan bakar menuju prestasi yang lebih tinggi. Jika resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, Mancini dipastikan akan membawa standar profesionalisme tinggi, baik dalam hal taktik, mentalitas, maupun etos kerja. Ia juga dikabarkan siap membawa beberapa staf kepercayaannya untuk membantu membangun program latihan modern dan efisien. Harapan besar kini menggantung di langit sepak bola Indonesia. Publik menanti, apakah Mancini benar-benar akan menahkodai skuad Garuda dan memulai babak baru dalam sejarah sepak bola nasional? Satu hal yang pasti, jika benar ia datang, target utama yang diusung jelas, mewujudkan mimpi besar Indonesia untuk turut tampil di Piala Dunia. Pemain keturunan Indonesia, Raja Nainggolan, melontarkan komentar tajam terkait kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia tahun 2026. Mantan pemain AS Roma itu menilai bahwa penyebab utama kegagalan tersebut bukan terletak pada kualitas pemain, melainkan pada sosok yang duduk di kursi pelatih. Menurut Nainggolan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dengan banyak pemain muda dan keturunan yang berkarir di luar negeri. Namun, potensi itu tak akan berkembang jika ditangani oleh pelatih yang ia sebut masih amatir dalam hal strategi dan manajemen tim. Saya lihat pemainnya punya kualitas, tapi kalau pelatihnya belum punya pengalaman di level tinggi, ya sulit bersaing di level dunia. Sepak bola modern butuh pelatih yang tahu detail, bukan yang belajar sambil jalan, ujar Nainggolan. Ia menambahkan, Indonesia perlu lebih serius dalam memilih pelatih jika ingin bersaing di pentas internasional. Bagi Nainggolan, mental dan visi kepelatihan yang matang adalah kunci utama agar skuad Garuda bisa menembus panggung dunia, bukan sekedar mengandalkan semangat dan dukungan supporter. Indonesia punya pemain bertalenta, semangat supporter yang luar biasa, dan dukungan penuh dari rakyatnya. Tapi semua itu sia-sia jika pelatihnya tidak berada pada level yang tepat. Anda tidak bisa berharap lolos ke Piala Dunia jika tim dilatih oleh pelatih amatir yang tidak punya kapasitas taktik dan pengalaman internasional, tegas Nainggolan. Mampukah timnas Indonesia mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia di waktu mendatang? Mimpi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia bukan sekadar wacana emosional atau keinginan fans mata, tetapi telah berkembang menjadi target nasional yang diperjuangkan secara sistematis. Dalam 2 dekade terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional, mulai dari program naturalisasi pemain keturunan Eropa, perbaikan infrastruktur, hingga reformasi kompetisi domestik. Namun pertanyaannya tetap sama dan semakin menguat. Apakah mimpi itu benar-benar bisa menjadi kenyataan dalam waktu mendatang? Secara objektif, jalan menuju Piala Dunia tidak mudah. Indonesia harus melalui jalur kualifikasi yang panjang,
dan menghadapi tim-tim Asia dengan ranking lebih tinggi serta pengalaman kompetisi global yang jauh lebih matang. Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, hingga negara kuda hitam seperti Qatar dan Uzbekistan telah memiliki ekosistem sepak bola modern yang berjalan profesional dari tingkat akar rumput. Sementara Indonesia masih menghadapi kendala klasik, seperti tata kelola federasi, konsistensi pelatih, dan kualitas liga domestik yang belum sepenuhnya stabil. Namun, harapan itu tidak sepenuhnya tertutup. Indonesia memasuki era baru dengan meningkatnya jumlah pemain keturunan yang berkarir di Eropa, membawa pengalaman dan mental juara. Generasi muda seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, J. Ideze, hingga pemain potensial yang sedang dipantau oleh PSSI dinilai mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih kompetitif. Ditambah lagi, FIFA telah memperluas jatah peserta Piala Dunia menjadi 48 tim, memberikan peluang lebih besar kepada negara-negara Asia termasuk Indonesia. Kunci utama keberhasilan terletak pada kualitas pelatih dan arah pembangunan tim nasional. Dengan memilih pelatih berkelas dunia yang memiliki filosofi jelas, disiplin tinggi, dan strategi permainan modern, Indonesia berpeluang meningkatkan performa secara signifikan. Selain itu, pembinaan pemain muda harus berjalan serius dan berkesinambungan, bukan hanya demi hasil instan, tetapi untuk membangun fondasi sepak bola jangka panjang. Mentalitas juga menjadi faktor penentu. Timnas Indonesia harus meninggalkan mental inferior terhadap tim besar dan mengubah cara pandang bahwa tampil di Piala Dunia bukanlah mimpi mustahil, melainkan target yang bisa dicapai dengan perencanaan matang dan kerja kolektif. Dukungan supporter yang luar biasa, stadion megah yang terus dibangun, dan perhatian pemerintah terhadap olahraga sepak bola menjadi modal besar menuju panggung dunia. Pada akhirnya, pertanyaan, mampukah Indonesia lolos ke Piala Dunia? Bukan lagi pertanyaan yang dijawab dengan keraguan, melainkan dengan kesiapan. Jika seluruh elemen sepak bola nasional bergerak searah, profesional, dan berorientasi pada prestasi, maka waktu akan menjadi saksi bahwa mimpi itu akan menjadi kenyataan. Jalan mungkin tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Dan ketika hari itu datang, Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi simbol kebangkitan sepak bola Asia Tenggara di pentas dunia. Kapten Timnas Indonesia, J. Ideze, secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai sosok pelatih ideal yang harus dipilih PSSI untuk menahkodai skuad Garuda. Dalam suasana penuh harapan dari publik sepak bola nasional, Jay menekankan bahwa pelatih baru harus memiliki rekam jejak yang tak terbantahkan, pengalaman di level tertinggi, serta mampu membawa perubahan nyata dalam performa tim nasional. Menurut Jay, para pemain timnas Indonesia kini berada dalam fase penting. Banyak pemain keturunan yang mulai bergabung, kualitas kompetisi domestik yang meningkat, dan target besar seperti Piala Asia serta kualifikasi Piala Dunia yang sudah menanti. Karena itu, pelatih yang dipilih tidak boleh sekedar nama terkenal, tetapi harus terbukti sukses baik di level klub maupun tim nasional.